Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Majelis Pesantren, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada beberapa yang ingin saya tambahkan mengenai peraturan pesantren. Yang paling pokok yang saya garis bawahi ketika mengurus pesantren, ketika mengurus santri, di tahun-tahun terakhir ini, paling tidak ada 3 hal. Kita ini hidup di zaman 90-an, 80-an, 70-an, itu sangat berbeda sekali problematika yang dihadapi dengan kondisi anak-anak zaman sekarang ini. Kalau dulu mungkin kita ngaji tahun 80-an itu digebuk sama guru itu sesuatu yang luar biasa untuk menjadi pelajaran. Kalau sekarang dicubit saja sudah menjadi masalah untuk gurunya, bukan anaknya. Dulu nggak kenal TV, mulai ada TV tahun 90-an hitam putih. Saat sekarang ini anak-anak kita sudah bisa melihat dunia, seluruh dunia hanya dengan ini, peradaban, adab istiadat, akhlak, semuanya belajar dari sini. Sehingga poin pertama yang paling pokok yang ingin kita sampaikan adalah permasalahan HP ini adalah masalah seluruh pondok pesantren. Baik di Jawa, di luar Jawa, semua guru yang ada di pondok pesantren mengeluhkan dampak HP bagi santri. Bahkan sebagian pesantren yang mendapatkan santrinya membawa HP atau dibawakan HP, maka langsung dikembalikan kepada kedua orang tuanya, karena akan sangat menyiksa sekali dan beri pengaruh yang sangat buruk kepada santri-santri yang lain. Tapi satu sisi orang tua memiliki masalah ketika anaknya tidak dibawakan HP, tidak mau mondok. Akhirnya mau tidak mau sembunyi-sembunyi harus dibawakan HP asal tidak ketahuan. Nah, ini sekali lagi mohon bisa kita pahami bersama bahwa HP menjadi problem tertentu. Baiknya di pondok kita larang menggunakan HP, di rumah kita tidak memberikan fasilitas HP. Karena alam orang dulu itu berbeda dengan alam anak sekarang. Bisa jadi orang tua nggak bisa buka HP-nya anak sudah keluyuran ke berbagai negeri, padahal dia ada di dalam kamarnya. Kata-kata, omongan, akhlaknya, perilakunya dengan orang tua nggak sopan, yang tadinya rajin maunya dan seterusnya. Ini banyak sekali keluhan-keluhan, sehingga ada sebagian yang memiliki statement, ini anak dipondokkan kok makin rusak, bukan makin benar. Akhirnya ada pihak yang harus kita salahkan. Tapi memang kalau kita mau jujur dan boleh ditanyakan berbagai macam pondok pesantren modern, terutama problem terbesar yang dihadapi pondok pesantren adalah dampak daripada HP itu sendiri. Setahun penuh misalnya di pondok 2 semester, pulang 1 bulan, itu bisa rusak dengan HP. Beberapa santri kita tidak mau, sudah sampai gerbang, itu tidak mau untuk masuk. Padahal sudah kelas jenjang akhir di satu tingkat tertentu, itu tidak mau. Dan seterusnya beberapa kasus seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mohon, bahkan kemarin kita sempat berencana ingin meniru pondok pesantren lain. Jika didapati ada yang bawa HP, maka langsung kita kembalikan kepada kedua orang tuanya, HP-nya dan anaknya. Tapi kok sepertinya belum sampai ke situ. Kita melihat, insya Allah masalah yang besar tetap belajar di sini, tapi HP disita. Tapi sementara permasalahan yang ada ketika HP kita sita, oleh santri bertanya-tanya, ini HP dikemanakan, harganya mahal, saya ambil dan seterusnya. Maka nanti mohon kerjasamanya
dari seluruh pihak wali santri, HP yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan lagi sebagai bentuk pembelajaran bagi anak-anak untuk disiplin dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Ini yang pertama masalah HP. Jadi mohon betul untuk tidak membawakan HP anak-anak, apapun kondisinya, apapun resikonya, karena rata-rata anak-anak yang bawa HP itu tidak sukses. Waktunya digunakan untuk begadang, paling bisa ngumpet di kamar mandi atau di loteng atau di kebun sawit. Nah, ini masalah itu sendiri, mengganggu mereka belajar. Belum lagi kalau mengajak teman-temannya. Yang kedua, tentang masalah pencurian. Beberapa kasus kita dapati wali santri mengadu, anak saya kecurian sekian ratus ribu, tapi sama pondok didiamkan. Terus terang Pak, Bu, masalah pencurian termasuk kasus paling susah untuk kita tangani, dan kita tidak diam tentang masalah ini. Artinya tetap kita proses, dan apabila betul-betul didapati pelaku, sampai pernah ada yang kita kembalikan ke orang tuanya tahun kemarin dengan proses yang sudah kita jalankan, ya, dengan baik tentunya. Kemudian masih mengulangi lagi dengan kasus yang sama, kita kembalikan ke orang tua. Artinya kita tidak diam. Pencurian adalah dosa besar dan betul-betul kita tangani. Tapi terus terang, di antara kasus paling susah untuk kita tangani adalah pencurian, apalagi itu bentuknya uang, karena uang di mana-mana sama. Kecuali ada namanya, ini uangnya fulan gitu. Tapi kalau dibuat beli di kantin ya sama juga. Jadi kalau tadi disampaikan 50.000 dalam satu pekan, itu insya Allah sudah cukup. Setiap hari Kamis santri mengambil 50.000, nanti hari Kamis berikutnya mengambil lagi 50.000. Sisa uang jajan silakan dititipkan di bendahara. Jangan sampai anak diberikan lebih dari itu karena memberikan kesempatan bagi yang lain untuk mencuri. Mungkin awalnya tidak ada yang mencuri, tapi karena butuh dan karena ada yang bisa diambil, maka dia akan berani mencuri. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk penelponan kita berikan waktu untuk anak-anak baru dan anak-anak yang baru datang itu 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Insya Allah adalah waktu yang cukup untuk menenangkan diri mereka di sini, tidak terbayang-bayang rumah. Banyak santri terutama yang kecil-kecil ini masih kabur, kejar sama muslimnya, dikejar sama pengasuhnya. Beberapa kali kabur kanan rumah, yang rumahnya jauh, yang rumahnya dekat, seperti itu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah tenang, mempercayakan sepenuhnya kepada pesantren, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang tidak mudah. Mondokkan anak di zaman sekarang yang sudah luar biasa dalam artian pengaruhnya dari teman, lingkungan, HP, ini memang betul tidak mudah. Tapi mohon percaya sepenuhnya kepada pihak pesantren, baik di sini ataupun sampai memondokkan anaknya dimanapun. Itu sudah urusan kami. Ketika ada sesuatu yang perlu kita komunikasikan dengan wali santri, maka kita yang menghubungi. Anaknya kabur misalnya, kita yang menghubungi nanti. Anaknya sakit misalnya, perlu kerjasama dengan wali santri, kita yang menghubungi. Ketika sudah 3 minggu, itu rata-rata anak sudah mulai betah. 1 bulan sudah betah. Tapi ketika 1 minggu sudah nelpon, itu ibunya nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, akhirnya nggak kuat, dibawa pulang dulu, dirayu dulu, malah nggak jadi, malah betah di rumah, nggak mau lagi diantar, merayunya susah. Jadi mohon pengertiannya, kenapa 1 bulan sama sekali sudah kangen? Percayakan insya Allah dan banyak-banyak berdoa. Rindu manusiawi, wajar dan harus dilakukan. Tapi ketika berlebihan, itu bisa menjadikan anak gagal dalam menuntut ilmu, dan beberapa kasus seperti itu. Ibunya terutama yang paling tidak kuat, sering menghubungi, nangis, menghubungi pengasuhnya, tolong dong anak saya melihat anak saya, tolong video call dan seterusnya. Ini tidak bermanfaat untuk anak, justru makin menambah anak itu tidak kuat berada jauh dari orang tua.
Selain itu, ketika ada pengaduan saat penelponan, ya, tidak betah, dibully dan seterusnya, mohon maaf, bahasa bully zaman sekarang ini terlalu ekstrim. Namanya anak kecil, terutama yang masih SMP, itu olok-olokan, saling mengejek dan seterusnya. Ketika orang tua memahami bully itu dipukuli, diejek-ejek, diolok-olok, dia sedangkan anaknya diam saja, ini sudah luar biasa. Artinya begini, apa yang dikatakan oleh Ustaz Purwanto tadi benar, jangan mengambil dari satu pihak. Silakan menghubungi, bukan untuk melabrak, bukan untuk protes, bukan untuk hanya klarifikasi apa benar Ustaz begini dan begitu. Insya Allah akan jauh lebih bijak daripada anak saya dibully, anak ini dan seterusnya sampai marah-marah. Maka ini tidak membantu. Ketika sampai marah-marah, apalagi marah-marah di depan anaknya. Kalau bahasa orang Jawa, dasi gede, tambah hantos, tambah bandel. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya. Laporan yang resmi adalah laporan dari pesantren. Anak, namanya anak-anak. Seperti itu. Terus kemudian kalau anaknya sakit, lapor saya sudah ini tadi, kita ada bagian kesehatan. Semampu kita insya Allah akan kita obati ketika anak sakit. Memang sering santri mengadu orang tuanya, saya sakit, saya minta dijemput. Maka dijemput atau tidak itu dari pesantren. Ketika ada dari pihak pesantren yang menghubungi, mohon Anda dijemput, mohon Anda dirujuk ke rumah sakit tertentu atau ke spesialis, maka kami yang menghubungi, bukan anak terkait telepon minta dijemput kemudian dijemput. Seperti itu. Sehingga prosedurnya nanti jelas. Kami juga jelas gitu ya. Kami betul-betul bertanggung jawab 100% penuh ketika mereka berada di sini, itu adalah tanggung jawab kami, kepengasuhan, pendidikan dan seterusnya. Tapi ketika nanti ada campur tangan dari pihak-pihak yang lain, wali santri dan seterusnya, maka itu akan merusak program kami. Maka mohon betul dengan sangat dan pengertiannya, ketika ada berita-berita miring, langsung saja hubungi pihak pesantren. Menelpon terutama Pak, jangan WA, karena kalau WA kadang sampai emosi kok gak dibalas-balas padahal sudah dibaca. Di sini mengurusi santri Pak, bukan mengurusi syari'i, bukan mengurusi barang-barang benda-benda. Santri itu manusia, punya perasaan, apalagi anak-anak. Kadang muslimnya, pengasuhnya tidak tidur di malam hari menjaga anak-anak. Kadang lelah, kadang mood, kadang tidak mood. Maka ketika nelpon mungkin bisa, kalau nggak diangkat mungkin masih sibuk, mungkin masih salat. Tapi ketika WA sudah dibaca, kalau dibalas-balas, sampai mungkin punya penilaian yang berbeda. Gitu. Jadi mungkin berbeda ketika kita mengurusi santri dengan mengurusi yang lainnya. Apalagi tujuan kita adalah akhlak, tujuan kita adalah adab, tujuan kita adalah anak soleh dan solehah, maka juga harus didasari dengan niat yang baik, ya, dan juga qudwah hasanah yang soleh dan solehah pula. Kita katakan memang tidak mudah untuk mengurusi anak-anak, apalagi dalam jumlah yang sangat besar ini. Tapi itu akan serasa ringan ketika semua pihak-pihak, wali santri, pihak pesantren bisa bekerjasama dengan baik, bisa komunikasi dengan baik, mencari solusi dan jalan keluar untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita semua, wali santri dan kepada guru-gurunya dan kepada santri-santrinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah dalam kehidupan kita dunia dan dalam akhirat. Ini mungkin yang bisa disampaikan sebagai tambahan dari saya Purwanto. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.